perjanjian ibu sama si Belalang, sama si Hamdani, Pak Atalin kemarin, yang dalam surat itu, kan nggak ada kaitan dengan Pak Ramli. Coba nih, logikanya nih. Kan nggak ada kaitan sama dia. Nah, adik ini udah baca surat perjanjian antara Koperasi Syuhada dengan pemerintah Sekdaku. Baca lagi pasal-pasal itu. Situ disebutkan. Dah. Saat Bapak ambil kebijakan, kenapa orang ibu nggak ada masuk? Kenapa? Karena memang tidak ada tempat dasar yang dia berdiri. Meski ibu sudah ganti rugi sama si Hamdani yang punya koperasi itu. Tetapi dalam konteks hukum, ini konteks hukum ini pertanggungjawabkan, misalnya ini kan dipertanggungjawabkan nih. Kita nggak usah ngomong orang lain dulu, kita sendiri aja kayak mana posisinya. Tapi udahlah, bapak itu dia waktu di mediasi ibu, ini saya udah jumpa Pak Ramli. Baru pulang saya. Jumpa ibu sama Pak Ramli kan di mediasi di sana kan dia pernah mengatakan dan dia akui itu. Diakui Pak Ramli. Namun besok atau lusa adik ini orasi. Yang menunjukkan seolah-olah dia nggak beri kebijakan tadi. Sebentar Ibu ya. Kemarin Bapak udah beri kesempatan, maksudnya dia beri kebijakan ya. Di depan polisi loh, dia janji. Dan kalau dia bohong kena dia nih Pak Ramlinya sebenarnya. Tapi adik ini besoknya udah berorasi bahasanya kan. Mengatakan hal-hal yang tidak baik lah bahasanya. Seolah-olah Bapak ini tidak memberikan kebijakan ke Ibu. Siapapun orang kan pasti kan namanya manusia. Dia kan bukan juga Nabi, kita bilang bukan Muhammad juga yang sabar, selalu sabar kan begitu ya. Sehingga kan dia mengambil udahlah kalau kayak gini saya ketan lah Ibu Khadijah hari itu. Sehingga terdepak lah, nggak ada lagi nih kata Ibu nih. Sesuai dengan apa yang dia buat, berarti dia siap bertanggung jawab secara hukum. Dia berani dia menghadapi hukum dia Pak itu sendiri terkait masalah yang punya hak Ibu nih. Mungkin Pak Ramli, saya minta data-data dia semua. Maaf kawan. Nomor berapa? Berapa? Bisa di sebelah kan nomor berapa ya? 13. Itu nanti kita ngomong sana. Itu Sana kita ngomong nanti. saya ada apa-apa. Konfirmasikan terus. Siapa bilang? Jadi gini, Bu. Saya bukan sok pahlawan, saya iba cuma awal mulanya. Namun kalau dari satu sisi saya mendengar Bapak cara dia menerangkan ke saya. Satu sisi Bapak itu, ini logika kita bukan bela-bela dia nggak ada di sini ya. Dia itu sudah berikan kebijakan di mediasi waktu di Polsek. Coba kita review lah. Siapa yang mengintrospeksi kalau nggak diri kita sendiri, ya kan? Nah, saat itu kebijakan itu kan tidak serta-merta dia nama Ibu langsung dia rubah gitu, nggak mungkin. Tapi saya minta SK, saya bilang. Setiap orang-orang harus ada SK, harus ada kepastian hukum, saya bilang. Tapi, maaf nih, siapa saja yang sudah dia kasihkan kebijakan, tetap ada surat nama itu tetap dikeluarkan. Nggak mungkin nggak. Akan ribut lagi yang lain kalau nggak ada. Namun, kita kan sama-sama tahu, interpeksi lagi balik. Dengan munculnya adik ini di publik, di media, ini berdampak ke dia, kinerja dia. Seolah-olah, maaf lah, waktu duduk mediasi itu kayak nggak ada kebijakan, kayaknya. Kan begitu ya? Padahal kita sama-sama tahu bahwa beliau udah janji sama Ibu. Ya kan nggak mungkin dalam waktu dekat kayak gitu. Masa gini Bu, maaf ya. Ini aset ini kan tidak membalikan telapak tangan. Saya udah berupaya untuk memperbaiki itu hubungan Ibu balik sama dia dengan cara kita duduk dengan Pak Ajul PT Pasar itu yang bidang ini yang menangani ini. Kan begitu. Dan saya pun maaf Bu ya. Hanya mundur-mundur Bu. Ngapain saya bawa Pak Jul sekalian? Karena yang jelas kan mereka kan pemerintah. Ya kan? Kabin itu bukan orang-orang yang kayak si Nursal ini siapa-siapa saja yang ini bukan itu yang kita pegang. Setelah kita bicara musyawarah gimana hasilnya. Andai kata ditempatkanlah Ibu di sana. Kan saya kan tekankan nama Ibu harus ada. Khadijah harus ada nama dalam SK. Memang ada beberapa nama nanti yang akan dia akan mengeluarkan lagi surat keterangan baru ini.
dengan kepastian hukum yang pastilah. Kebetulan Bang Marzuki itu kan dia ada masalah sedikit. Bang Marzuki nomor 12. Kebijakan itu ditempatkan ibu ke sana karena Bang Marzuki udah diduga kuat menjual atau menggadai kios itu. Kan sudah jelas-jelas dalam SK itu dikeluarkan nggak boleh gadai-menggadai. Oleh sebab itulah diambil kebijakan itu, dia kasih ibu. Dia bilang itu sama saya, Pak Ramli tadi. Saya baru pulang nih dari kantor nih. Dia pun maaf cakap ya, bukan dia iba juga, jangan bilang nggak iba sama ibu, karena suami ibu udah meninggal. Nah, ini saya kan dia nggak ada nih belakang saya kan, nggak ada dia nih maaf cakap lah, kita bertiga nih duduk nih ngomong. Saya pun nggak ada penting nenek dia, apa untung saya juga. Saya bukan petugas ini, saya hanya saja penulis berita yang saat ini bertanggung jawab dalam laporan polisi. Saya ada buat laporan polisi. Nggak percaya nggak apa-apa, mas saya. Namun yang saya laporkan terkait dengan kasus ini, kasus Ibu Khadijah ya, sama Pak Talim, janji-janjian itu saya naikin laporan polisi. Saya kan minta juga ada perlindungan untuk orang ibu sama Pak Ramli. Kan itu tugas saya selaku jurnalis, ya kan? Cuman gimana caranya saya mau buat hubungan yang baik itu gimana caranya? Kan nggak mungkin dari saya dia dengar aja. Bahasa saya paham maksudnya. Mungkinkah Bapak Jol itu atau Pak Ramli itu langsung dengar sama saya? Kan dia gak bodoh. Dia petak sama ibu sama kalian dulu. Dia panggil ibu sama bapak. Kan begitu saya. Kalau prosedur nih kita bicara. Namun untuk pergi ke sana kan harus ada yang jembatani. Siapa? Ini yang jembatankan saya. Udah mau saya jembatankan. Dan saya begini juga. Saya minta maaf juga nih kan. Mungkin ibu kan saksi di sini. Saksi ya ikut menandatangani surat perjanjian jual beli lah gadai itu udah lama kali deh, udah 10 tahun yang lalu semua di sini ganti rugi kok nggak ada apa-apa. Ya itu makanya gini saya nggak ada kapan saya bapak pun dah ada lagi saya gini Bu Khadijah begini Bu Khadijah yang saya hormati Bu Khadijah. Saya bukan untuk mengungkit-ungkit, tapi saya hanya ingin menegakkan keadilan dan kepastian hukum yang adil dan beradab. Ya Bu ya. Kita bukan bicara tentang spesifik dalam bahasa hukum. Hukum itu ada dasawarsa hukum, ada waktu hukum itu ada dia. Begitu ya Bu ya. Dan saya pun juga Bu nggak ada hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi dalam hal ini. Nggak ada hal saya di sini. Saya tidak berdiri dengan Pak Ramli, saya tidak berdiri dengan orang kes 13 ini. Hanya saja saya kebetulan dipercaya dan masih menulis di media investigasi Bayangkara Indonesia. Ini kan media polisi saya ini. Nggak sama-sama. Ibu saat teken itu, kan ada saksi itu. Saksi itu diantaranya ada Ibu Khadijah. Satu lagi, iyalah. Ya pasti kan nanti kan itu ada siapa-siapa aja waktu itu. Jainuddin juga Kahinan lagi siapa? Kan suratnya kan ada tuh. Tapi orangnya mana datang lagi? Apalagi seorang istri itu. Tapi saya kan gini Bu, saya begini, itu saya nggak ada kepentingan kan. Kalau ibu memang mau cakap saya nggak perpanjang tuh, nggak ada masalah. Bukan ibu perpanjang, ini ibu nggak ada perpanjang. Saya yang buat laporan, Bu. Dengar saya bilang, saya yang buat laporan. Masalah perpanjang ini, perpanjang itu saya nggak. Saya buat laporan dengan tujuan adalah memutus mata rantai jual beli ini. Saya buat. Kedua, ganti rugi kok jual beli. sama, definisi sama. Sama sini. Sekarang begini, Bu. Orang bilang semua sana sini, orang bilang semua sana sini kan. Kita kan perlu bicara tentang fakta yang kayak adik ini nonton tuh video saya. Iya. Saya kan itu buat berita fakta, saya buat tuh. Orang semua kiri kanan ini ibu bilang, mereka faktanya mana? Mereka faktanya mana? Kasih faktanya sama saya. Sama ibu ada faktanya sama saya. Ada, Bapak ini pun ada. Ya kasih sama saya. Coba kasih sama saya. Maksudnya begini, siapa yang ada kasih sama saya. Nah, perspektif dalam bahasa gadai menggadai, jual menjual, sewa menyewa itu sama. Sama, artinya apa? Menguasai hak milik aset negara yang tidak dibenarkan untuk disewa-sewakan, dijual-jualkan, dan digadai-gadaikan. Aset negara nggak boleh. Oh ini zaman temurun udah kayak gini perbuatannya. Itu perbuatan adat yang nggak baik. Sehingga timbullah kisruh, timbullah persekaan, timbullah
kesemena-menangan. Tapi kalau Aino dia menunggu tolong anak adiknya lagi. Saya kan udah cerita awal mulanya. Saya perhatian sama dia waktu ngomong di kantor. Wali kota. Ini saya dapat data ya. Saya dapat data dari mana? Jadi saya tanya, bagaimana ini kok anak ibu ini kok bisa kayak gini? Siapa tuh? Anak siapa itu? Kita buka tempat aja. Itulah saya kan tanya, saya gini, kita kan median. Media nggak boleh dia nggak ada fakta-fakta, nggak, ini kan sebenarnya kerja saya nih. Ini kerjaan saya nih, sebenarnya. Saya menelusuri dengan bahasa apa fakta. Saya konfirmasi Bapak. Ternyata Bapak pajaknya ya kayak gitu. saya gini, kalau saya Itu yang kita cuma satu aja. masalah pajak retribusi itu segala macam itu saya mau juga berteriak kalau memang itu yang salah, ya kan? Itu dia kasih sampai pembongkaran itu masih bayar, yang kuning itu udah lihat sendiri. Apalagi saya lengkap. Itulah saya sebenarnya yang kuning itu saya kecewa, saya marahin si Mursal memang. Dan saya bilang, Kan Pak? saya Itu begini yang Mursal, nggak saya nggak senang kalau dimanfaatkan kayak gitu, saya bilang sama dia. Semua ada yang kayak sama. Nggak tahu lah, tapi setelah saya konfirmasi dengan Bapak, memang kalau itu sebagai bukti bahwa itu ada retribusi, sebagai bisa membuktikan bahwa lapak itu punya dia, itu busuk Bapak. Memang Bapak yang suruh, Bapak yang suruh, itu Bapak yang suruh, supaya orang pemilik itu bisa buktikan, oh ini dia. Nah, itu tujuannya kan. Saya kan nggak tahu tuh kemarin tuh, Ya, ya. Tadi baru saya tahu dibilang Bapak. Saya pertanyakan, Ibu Karija ada segini tumpuk retribusi 3.000, saya bilang. Oh itulah membuktikan bahwa dia memang ini. Tapi itu sebenarnya maaf ya. Kita di luar konteks dulu kita bicara itu dulu. Kita bicara tentang hak kita dulu. Ini hari ini kan kita bicara tentang hak. Ini saya datang hari ini. Kenapa? Coba sekarang Ibu yang jawab. Adik ini jawab dulu sama saya. Kenapa adik ini bisa orasi setelah Bapak sudah kasih kebijakan di kantor polsek kemarin? Ya minta tempat ini aja nggak lebih. Minta di tempat sendiri, jangan kacau-balau. Kemarin tuh tapi kan nggak ada dapat konfirmasi lagi. Ya karena memang diputus Sampai itu Pak Husni ada bilang. Dan sini bilang Bang. Bosnya dikasih dan Pak Husni
Cik ini ya, Cik ini ya. Bilang apa dong? Iya. Hah? Cik ini? Dia bukan Haria dia SK keamanan dia. Keamanan dia SK-nya saya lihat. Sama dengan Bapak ini SK-nya keamanan. Sama memang, saya udah lihat suratnya. Nah itu kan dibilang ke pengunjung. Nah, bantu apa aja makanya ini kami bertahan sendiri. Jadi gini, saya kasih saran boleh? Saya kasih saran boleh? Daripada adik capek. Dengar saya saran saya. Drone-nya bergambar. Kan dengar saya bukan. Yang pun tanya sadar bahwa dalam data yang dia punya miliki ibu saat ini tidak ada hak di sini. Nih, dengar dulu saya bilang. Ibu dengar saya bilang dulu. Ini menurut pandangan saya. Karena ini dalam tanda kutip ibu diberikan kebijakan dengan bapak ke nomor 12 nih. Ini barusan saya jumpa nih. Ini saya ngomong nih. Ibu dengar saya bilang dulu. Ibu dengar saya bilang dulu. Masalah ribut, masalah itu urusan Pak Ramli itu. Nama maksudnya apa? Di sini dia di sana. Enggak ada itu. Enggak ada urusan ini segala macam ini. Ibu dengar saya bilang dulu nih. Tapi ini belum ada sebuah keputusan komitmen apakah benar yang kayak saya bilang. Kan dia pegangan SK tetap. Surat keterangan itu. Namun ibu mungkin tahu Pak Ramli. Saya juga kenal dia. Udah lama saya kenal dia, masih dia di Sekwan, saya udah kenal. Ya. Dan dia selama ini media yang memang betul-betul up dia saya. Artinya selama ini dia dengar apa yang saya katakan. Selama ini, insya Allah. Ya. Jadi enggak macet kita Bu, misalnya di nomor 6 ini. Yang penting misalnya mana? Di sana ditaruh nomor 12. Kita terima. Dengan catatan kita nggak ada minta duit Pak Ramli juga. Nggak ada ganti rugi. Cuman keringat. Saya ngomong ini nggak ada lagi anak-anak saya Bu. Malu saya. Dan saya pun untuk memastikan semalam saya WA adik ini supaya jangan saya ngomong sembarangan. Itu orang dinas itu saya ajak duduk Pak UPT pasar itu Pak Julfian supaya jelas.